Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita akan belajar tentang image restoration. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama, ini mahasiswa mampu memahami konsep dari restorasi secara digital. Kemudian mahasiswa mampu melakukan perhitungan dengan beberapa metode restorasi secara digital. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat script map untuk mengimplementasikan metode restorasi secara digital. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi hasil implementasi restorasi citra digital. Nah, kemudian restorasi citra ini bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki citra yang terdegradasi dengan menggunakan suatu priori knowledge dari fenomena degradasi tersebut. Sehingga teknik restorasi ini berorientasi pada pemodelan degradasi dan mengaplikasikan proses kebalikannya untuk memperbaiki citra aslinya. Berikut ini merupakan model proses restorasi citra dari citra asli. Ini kemudian ada fungsi degradasi H ya, yang kita restorasi menggunakan filter. Dan ini hasil dari citra yang sudah direstorasi. Kemudian degradasi citra ini biasanya terjadi pada saat akuisisi citra digital, baik dari sensor atau digitizer. Bentuk dari degradasi ini bisa berupa noise, atau citra yang kabur atau blur. Kemudian teknik restorasi dapat diformulasikan pada domain spasial maupun domain frekuensi. Proses pada domain spasial diterapkan pada citra yang terdegradasi oleh noise. Proses pada domain frekuensi ini cocok untuk citra yang kabur. Ini beberapa model dari noise. Ada Gaussian, Rayleigh, Erlang atau gamma noise, impulse, ini salt and pepper noise, dan spectral noise. Ini bentuk dari noise Gaussian ya. Yang sebelah kiri ini PDF-nya. Yang tengah ini citra dengan noise Gaussian. Sebelah kanan histogram. Berikutnya noise Rayleigh. Yang ini noise Erlang. Dan ini yang salt and pepper. Berikut merupakan code untuk implementasi di MATLAB. Kemudian untuk spectral noise, ini merupakan multiplication noise. Noise ini muncul dalam sistem pencitraan yang koheren seperti laser, radar, dan akustik atau USB. Spectral noise bintik serupa dalam gambar sebagai noise Gaussian. Fungsi kepadatan probabilitasnya ini mengikuti distribusi gamma. Ada ultrasound image, spectral noise muncul seperti pola butir yang bervariasi tergantung pada jenis jaringan biologis. Berikut merupakan tampilan dari spectral noise. Kemudian untuk pola noise, dengan mengambil contoh potongan citra bernoise yang akan direstorasi, kita dapat melihat pola noise yang mendegradasi citra tersebut. Potongan citra yang dipilih adalah potongan citra pada bagian yang mempunyai gray level konstan. Contoh berikut, ini mengambil potongan citra vertikal dengan ukuran 150 × 20 pada ujung citra bernoise. Contoh misalkan B adalah citra bernoise Gaussian. Ya. Untuk implementasi di MATLAB-nya, ini yang B itu tadi yang kita ambil. Script ini tadi. Ini untuk pola noise Gaussian-nya, ini pola noise Rayleigh. Kemudian teknik reduksi noise, menurut Joel dan Siva Kumar pada tahun 2015, teknik reduksi noise ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu spatial filtering dan multiscale atau multi-resolution. Untuk spatial filtering sendiri dibagi tiga. Yang pertama ada linear filtering, terdiri dari mean filtering, order statistic filtering, dan adaptive filtering. Kemudian di spatial filtering itu juga ada non-linear filtering dan anisotropic diffusion. Dan menurut Hermawati, pada tahun 2018 ini mengusulkan metode hybrid yang menggabungkan metode spatial filtering dan multi-resolution. Untuk mean filtering sendiri, ini ada arithmetic mean filtering,
geometric mean filtering, harmonic mean filtering, dan contra harmonic mean filtering. Kita masuk ke yang pertama, ke arithmetic mean filter. Di sini contoh filter dengan filter ukuran 3x3 yang sebelah kiri ini merupakan filter input, sebelah kanan ini merupakan filter hasil filtering. Untuk F22, di sini kita hitung mean-nya ya. Dari ini 5 ditambah 6 ditambah 5 dan seterusnya ya, sampai ditambah 10 ini, kemudian dibagi totalnya ini, dibagi 9, hasilnya 6. Jadi dari 22 atau gray level 10 ini, setelah di filter menggunakan mean filter, maka akan berubah menjadi 6. Kemudian untuk geometric mean filter, di sana ya, filteringnya, kita dari sini 5 dikali 6 dikali 5 dan seterusnya hingga dikali 10 ya, kemudian dipangkatkan 1/9, hasilnya adalah 4. Kemudian harmonic mean filter, ini caranya, ini total ini 9 dibagi 1/5 ditambah 1/6 dari sini, dan ditambah 1/5 dan seterusnya hingga 1/10 di sini, sama dengan 9 dibagi 2,244, hasilnya 4. Jadi dari gray level 10 ya, setelah difilter berubah menjadi 4. Kemudian untuk kontra harmonic mean filter dengan order I sama dengan 1,5. Jadi kita lihat dulu yang di F22, ini 5 pangkat 2,5. 2,5-nya ini merupakan I plus 1. Yang sama dengan 2. Ya, 5 pangkat 2,5 ditambah 6 pangkat 2,5 dan seterusnya hingga 10 pangkat 2,5 dibagi masing-masing pixel ini dipangkatkan Q. Hasilnya adalah 8. Dari gray level 10, kalau kita filter menggunakan kontra harmonik, dia akan berubah menjadi 8. Berikut ini merupakan code untuk implementasi mean filter di MATLAB. Kemudian masuk ke order statistik filter. Di sini ada median filter, max filter, min filter, midpoint filter, dan alpha trim filter. Oke. Untuk yang median filter sendiri, ini mengganti nilai sebuah pixel dengan nilai median dari gray level dalam subimage di bawah jendela ketetanggaan ukuran M kali N. Untuk max filter, ini mengganti nilai sebuah pixel dengan nilai terbesar. Untuk min filter, ini mengganti nilai sebuah pixel dengan nilai terkecil. Untuk midpoint filter, ini mengganti nilai sebuah pixel dengan nilai rata-rata dari nilai terkecil dan nilai terbesar dari gray level dalam image di bawah jendela ketetanggaan ukuran M kali N. Sedangkan yang alpha trim filter ini mengganti nilai sebuah pixel dengan nilai rata-rata dari gray level dalam image di bawah jendela ketetanggaan ukuran M kali N setelah dikurangi sebanyak D dibagi 2 dari nilai terkecil dan dibagi 2 dari nilai terbesar. Yang pertama, median filter. Dari citra input yang sebelah kiri, untuk mendapatkan median, kita perlu mengurutkan dulu dari inputan ini ya, 5, 6, 5, 9, 10, 1, dan seterusnya. Kita urutkan 1, 5, 5, 5, 6, 6, 9, 10, 10. Kemudian kita cari mediannya ya, ada di atas sini. Dari gray level 10, ya berubah jadi 6. Kemudian untuk max filter, dengan filter ukuran 3x3. Jadi di antara ini kita cari nilai max-nya atau nilai maksimal ya. Ini nilainya 10, lebih tetap ya, 10, menjadi 10.
Kemudian untuk main filter, dia sama sepertinya, cuma dia dicari nilai minimalnya. Dari filter ukuran 3x3 ini, nilai minimalnya adalah 1. Jadi dari relevan 10 ini, ketika filter menggunakan main filter, akan berubah menjadi 1. Untuk midpoint filter, kita lihat nilai minimal dari filter ini 3x3, yaitu 1, dengan maksimalnya 10. Jadi untuk midpoint ya yaitu 1 ditambah 10 dibagi 2. Hasilnya 5,5 atau kita bulatkan jadi 6. Kemudian untuk alpha trim filter. Ini contoh filtering dengan filter ukuran 3x3 dengan nilai D sama dengan 2. Jadi di sini 1 dibagi 9 dikurangi nilai D, dan kurangi 2. Kemudian dikalikan jumlah dari ini. Ya, 1/7 dikali 46. Ya, 6,57. Atau kita bulatkan menjadi 7. Ini merupakan code untuk implementasi order statistik filter di MATLAB. Nanti akan kita coba ya. Kemudian adaptive filter. Yang pertama, local noise reduction filter. Adaptive filter ini merupakan filter yang memperhatikan karakteristik statistik lokal area dari titik yang akan difilter. Kemudian ukuran statistik yang digunakan adalah mean dan varians. Mean ini merupakan ukuran rata-rata keabuan dari citra, sedangkan varians ini merupakan ukuran kekontrasan sebuah citra. Filter ini menggunakan parameter pengukuran. Yang pertama, nilai G ini merupakan nilai gray level dari citra bernoise pada titik XY. Kemudian ini ada varians dari noise-nya yang ditambahkan pada citra asli. Kemudian ada local mean dari pixel-pixel dia subimage di bawah jendela filter. Dan terakhir ada varians lokal dari pixel-pixel subimage. Kemudian sifat dari filter ini yang pertama, jika varians dari noise sama dengan 0, maka filter akan mengembalikan nilai G. Dalam hal ini, nilai G ini sama dengan nilai F. Jadi nilainya tetap ya. Tapi jika lokal varians relatif lebih tinggi dari varians noise, ini filter akan memberikan suatu nilai yang mendekati nilai G. Suatu lokal varians yang tinggi ini menggambarkan daerah tepi objek. Jika kedua varian sama, filter akan memberikan nilai rata-rata pixel di subimage di bawah jendela filter. Kemudian rumusnya ya, bila varians noise lebih kecil atau sama dengan varians lokal, maka untuk F-nya atau gray level yang baru itu merupakan gray level yang lama dikurangi rasio dari varians noise dengan varians lokal dikalikan pixel yang lama GXY dikurangi lokal mean dari subimage tersebut. Tapi jika varians dari noise lebih besar daripada varians lokal, maka besarnya rasio varians noise dengan varians lokal ini sama dengan 1. Ini contoh local noise reduction filter dengan adaptive filter ya. Contoh filtering berikut ini dengan filter ukuran 3x3 dengan varians noise sama dengan 5. Sebelah kiri merupakan citra input, yang kanan adalah citra hasil filter ya. Pertama yang kita lakukan adalah kita menghitung local mean-nya dari subimage ini. Di 5 ditambah 6 ditambah 5 dan seterusnya ya, kemudian menjadi 9. Jadi local mean-nya adalah 6. Setelah kita dapat local mean, kita hitung local variance-nya. Kita menggunakan cara ini, kita dapat local variance 8. Kemudian kita ikut aturan sebelumnya ya, kita cek apakah variance dari noise
lebih kecil atau lebih besar dari varians lokal ya. Nah, ini kita ikut yang pertama ya. Jadi karena varians noise-nya lebih kecil daripada varians lokal, maka kita untuk menentukan gray level baru kita masukkan rumus ini. Jadi untuk yang F22 yang baru ini, dari 10 dikurangi 5 dari sini ya, per 8, ini rasio antara varians dari noise dengan varians lokal, dikurangi 10, 10 ini dikurangi 6, 6 ini dari lokal mean ya. Jadi hasilnya 10 dikurangi 2,5, dengan 7,5 atau kita bulatkan 8. Jadi dari 10 ini setelah kita filter, hasilnya adalah 8. Dan ini adalah code untuk implementasi adaptive filter di MATLAB. Dan adaptive median filter. Median filter ini menunjukkan hasil yang bagus pada impulse noise selama PA dan PB tidak terlalu besar. Ini nilainya kurang dari 0,2. Dan adaptive median filter dapat menangani impulse noise yang probabilitasnya lebih besar. Keuntungan lainnya, filter ini dapat mencari detail yang tertutupi saat terjadi penghalusan pada non-impulse noise. Adaptive median filter ini bekerja di bawah suatu window ketetanggaan S. Tapi tidak seperti filter sebelumnya, adaptive median filter ini dapat merubah atau meningkatkan ukuran filter S selama proses filtering ini berjalan. Variabel-variabel pada adaptive median filter itu ada Zmin ya, ini merupakan nilai gray level minimum pada S, kemudian Zmax-nya ini nilai gray level maksimum dalam S, kemudian Zmax ini merupakan median dari gray level dalam S, untuk ZXY merupakan nilai gray level pada koordinat XY, dengan Smax ini merupakan nilai maksimum dari ukuran filter S. Untuk algoritma adaptive median filter ini dibagi dalam 2 level. Yang pertama, untuk level A, kita hitung A1. A1 ini kita dapat dari Z medium dikurangi Z minimum. Kemudian A2 kita dapat dari Z medium dikurangi Z max. Jika A1 lebih besar dari 0 dan A2 lebih kecil dari 0, maka kita langsung ke level B. Tapi bila tidak memenuhi syarat ini, kita tingkatkan ukuran filter atau window. Jika ukuran window ini masih lebih kecil atau sama dengan Smax, maka ulangi level A. Tapi bila ukuran window-nya sudah lebih besar dari Smax, untuk BXY nilainya tetap dari ZXY. Kemudian untuk level B, untuk B1 didapatkan dari ZXY dikurangi Zmin, B2-nya dari ZXY dikurangi Zmax. Jika B1 lebih besar dari 0 dan B2 lebih kecil dari 0, maka nilai GXY tetap sama dengan ZXY. Tetapi bila tidak memenuhi syarat ini, maka GXY ini nilainya sama dengan Zmax. Jadi dari median ini. Ini contohnya dengan filter ukuran 3x3 dengan Smax-nya sama dengan 5. Kita hitung dulu Zmax-nya. Ini Zmax-nya 10. Zmin-nya 1. Medium-nya adalah 6. Dari dalam ini. Ya, ZXY-nya 10. Dan pertama kita cek di level A. 1, ini 6 dikurangi 10 sama dengan 5, dan A2-nya ini 6 dikurangi 10. Jadi kita langsung masuk ke level B ya, karena mengikuti syarat yang tadi.
dari slide sebelumnya. Untuk level B kita cek B1-nya 10 dikurangi 1 adalah 9. Untuk B2-nya 10 kurangi 10 hasilnya 0. Ini B1-nya lebih besar dari 0 dan B2-nya sama dengan 0, maka BXY ini ikut Z meter. Ini contoh penggunaan median filter. Berikut ini merupakan code untuk implementasi adaptive median filter di Mac. Ini berikutnya akan kita coba untuk implementasi di MATLAB ya. Oke, kita hapus dulu saja. Dan baca. Ini sama dengan inbreak. Terus yang kita kasih noise, kita pakai ini ya, noise salt and pepper dengan D-nya itu 0,1. Jadi kita coba dengan order statistic filter. Ini filternya median dengan ukuran filter 7x7. Oke, kita jalankan, sudah tunggu hasilnya. Ini sudah muncul ya. Sebelah kiri ini merupakan citra yang sudah ditambahin noise, salt, and pepper. Kemudian yang sebelah kanan merupakan citra hasil order statistik filter tadi ya. Ini sudah lebih bagus, walaupun sebenarnya juga masih ada sisa-sisa noise di sini, bisa kita lihat di pinggir-pinggir. Oke. Mungkin untuk yang noise lain atau filter lain bisa dicoba sendiri ya. Nakutnya juga sudah saya bagi. Untuk materi image restoration ini mungkin cukup. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim pertanyaannya di forum diskusi yang ada di LK. Mungkin bisa di kolom komentar yang ada di bawah. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.